Halo, perkenalkan nama saya Maria Yasinta Alan, NIM 206111015, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kelas A Semester 2, Universitas Citra Bangsa. Baik, di sini saya akan menjelaskan model-model pembelajaran. Yang pertama, Problem Based Learning. Menurut Kamdi 2007-77, Problem Based Learning atau PBL merupakan model kurikulum yang berhubungan dengan masalah dunia nyata siswa. Masalah yang diseleksi mempunyai dua karakteristik penting. Pertama, masalah harus autentik yang berhubungan dengan konteks sosial siswa. Kedua, masalah harus berakar pada materi subjek dari kurikulum. Terdapat 3 ciri utama dari model Problem Based Learning atau PBL. Merupakan hubungan antara dua arah belajar dan lingkungan. Lingkungan memberi masukan kepada siswa berupa bantuan dan masalah, sedangkan sistem saraf otak berfungsi menafsirkan bantuan itu secara efektif, sehingga yang dihadapi dapat diselidiki, dinilai, dianalisis, serta dicari pemecahannya dengan baik. PBL merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang menyajikan masalah kontekstual sehingga merangsang siswa untuk belajar. PBL merupakan suatu model pembelajaran yang menantang siswa untuk belajar bekerja secara berkelompok untuk mencari solusi dari permasalahan dunia nyata. Masalah ini digunakan untuk mengikat siswa pada rasa ingin tahu pada pembelajaran yang dimaksudkan. Pertama, Problem Based Learning merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran. Artinya, dalam implementasi PBL ada sejumlah kegiatan yang harus dilakukan siswa. Siswa tidak hanya mendengar, mencatat, kemudian menghafal materi pelajaran, tetapi melalui model Problem Based Learning atau PBL, siswa menjadi aktif berpikir, berkomunikasi, mencari dan mengolah data, dan akhirnya membuat kesimpulan. Kedua, aktivitas pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan masalah. Problem Based Learning ini menempatkan masalah sebagai kata kunci dari proses pembelajaran. Artinya, tanpa masalah pembelajaran tidak akan mungkin bisa berlangsung. Ketiga, pemecahan masalah menggunakan pendekatan berpikir secara ilmiah. Berdasarkan uraian mengenai PBL di atas, dapat disimpulkan bahwa PBL merupakan pembelajaran yang menghadapkan siswa pada masalah dunia nyata atau real world untuk memulai pembelajaran. Masalah diberikan kepada siswa sebelum siswa mempelajari konsep atau materi yang berkenaan dengan masalah yang harus dipecahkan. Dengan demikian, untuk memecahkan masalah tersebut, siswa akan mengetahui bahwa mereka membutuhkan pengetahuan baru yang harus dipelajari untuk memecahkan masalah yang dipilihnya. 2. Fase 2, mengorganisasi siswa untuk belajar. Guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Tujuan model Problem Based Learning. Menurut Rohman 2011-189 mengumumkan bahwa terdapat beberapa tujuan dari pembelajaran Problem Based Learning, yaitu yang pertama, untuk mendorong kerjasama penyelesaian tugas antara siswa. Yang kedua, memiliki elemen-elemen belajar mengajar sehingga mendorong tingkah laku pengamatan siswa dan dialog dengan lainnya. Yang ketiga, melibatkan siswa dan menyelidiki pilihan sendiri yang memungkinkan mereka memahami dan menjelaskan fenomena dunia nyata. Yang keempat, melibatkan ranah atau kognitif
efektif dan psikomotorik pada siswa secara seimbang sehingga hasilnya bisa lebih lama diingat oleh siswa. Yang kelima, dapat membangun optimisme siswa bahwa masalah adalah sesuatu yang menarik untuk dipecahkan, bukan suatu yang harus dihindari. Yang keenam, berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran di lingkungan sekolah pada dasarnya memiliki tujuan yang sama dengan yang lainnya, yakni mendorong peningkatan hasil belajar pada siswa menjadi lebih baik. Oleh sebab itu, sangat diperlukan guru pembimbing dalam memecahkan masalah yang dihadapi, baik masalah yang sedang terjadi maupun yang belum terjadi, untuk dipecahkan alternatif dan solusinya. Kelebihan dan kekurangan dari model Problem Based Learning atau PBL. Yang pertama, kelebihan model Problem Based Learning atau PBL. Sudrajat 2011 mengumumkan beberapa keunggulan dari model Problem Based Learning ini, yaitu yang pertama, siswa lebih memahami konsep yang diajarkan sebab mereka sendiri yang menemukan konsep tersebut. Yang kedua, melibatkan secara aktif, memecahkan masalah dan menuntut keterampilan berpikir siswa yang lebih tinggi. Yang ketiga, pengetahuan tertanam berdasarkan skemata yang dimiliki oleh siswa sehingga pembelajaran lebih bermakna. Yang keempat, siswa dapat merasakan manfaat dari pembelajaran sebab masalah-masalah yang diselesaikan langsung dikaitkan dengan kehidupan nyata. Hal ini dapat meningkatkan motivasi dan ketertarikan siswa terhadap bahan yang dipelajari. Yang kelima, menjadikan siswa lebih mandiri dan dewasa, mampu memberi aspirasi dan menerima pendapat dari orang lain, menanamkan sikap sosial yang positif di antara siswa. Yang keenam, pengkondisian siswa dalam belajar kelompok yang saling berinteraksi terhadap pembelajaran dan teman-temannya sehingga pencapaian ketuntasan siswa dapat diharapkan. Selain itu, Problem Based Learning atau PBL diyakini pula dapat menumbuh kembangkan kemampuan kreativitas siswa baik secara individual maupun secara kelompok. Kekurangan model Problem Based Learning atau PBL. Yang pertama, selain memiliki kelebihan, Problem Based Learning atau PBL juga memiliki kekurangan, diantaranya persiapan pembelajaran atau alat, problem dan konsep yang kompleks, sulitnya mencari permasalahan yang relevan, sering terjadi miskonsepsi, dan memerlukan waktu yang cukup panjang atau Drani 2011. Yang kedua, comparative learning. Pembelajaran komparatif adalah pendekatan pendidikan yang bertujuan untuk mengatur kegiatan kelas menjadi pengalaman belajar akademik dan sosial. Ada lebih banyak pembelajaran kooperatif daripada hanya mengatur siswa ke dalam kelompok dan telah digambarkan sebagai penataan saling ketergantungan positif. Siswa harus bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas secara kolektif menuju tujuan akademik. Tidak seperti pembelajaran individual yang dapat bersifat kompetitif, siswa yang belajar secara kompetitif dapat saling memanfaatkan sumber daya dan keterampilan atau saling meminta informasi, mengevaluasi ide satu sama lain, memantau pekerjaan satu sama lain, dan lain-lain. Selanjutnya, peran guru berubah dari memberikan informasi menjadi memfasilitasi belajar siswa. Semua orang berhasil ketika kelompok berhasil. Ross dan Smith 1995 menggambarkan tugas pembelajaran kooperatif yang sukses sebagai
tugas intelektual yang menuntut kreatif, berbuka, dan melibatkan tugas berpikir tingkat tinggi. Pembelajaran kooperatif juga telah dikaitkan dengan peningkatan tingkat kepuasan siswa. 5 elemen penting diidentifikasi untuk keberhasilan penggabungan pembelajaran kooperatif di kelas. Yang pertama, saling ketergantungan positif. Yang kedua, pertanggungjawaban individu dan kelompok. Yang ketiga, interaksi promotif atau tatap muka. Yang keempat, mengajar siswa keterampilan interpersonal dan kelompok kecil yang diperlukan. Dan yang kelima, pemrosesan kelompok. Menurut meta-analisis Johnson dan Johnson, siswa dalam pengaturan pembelajaran kooperatif dibandingkan dengan mereka dalam pengaturan pembelajaran individualistik atau kompetitif mencapai lebih banyak alasan yang lebih baik, mendapatkan harga diri yang lebih tinggi seperti teman sekelas dan tugas belajar lebih banyak, dan memiliki lebih banyak dukungan sosial yang dirasakan. 3. Pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning atau PBL adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, intensis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Pembelajaran berbasis proyek merupakan strategi tertentu dalam pembelajaran yang mengubah atau membalikkan wajah kelas tradisional. Maksudnya, melalui pembelajaran ini, pembelajaran di kelas yang umumnya menggunakan pembelajaran konvensional menjadi lebih inovatif. Dalam pembelajaran berbasis proyek, peserta didik melakukan investigasi atau penyelidikan melalui pernyataan terbuka, menerapkan pengetahuan untuk menghasilkan produk. Selain itu, dalam pembelajaran ini disetting agar peserta didik yang lebih aktif dalam pembelajaran dengan pekerjaan sama dalam satu kelompok. Pembelajaran berbasis proyek merupakan salah satu model pembelajaran inovatif yang berbasis pada peserta didik atau student-centered dan dapat dipilih serta digunakan oleh guru sebagai salah satu alternatif pembelajaran yang akan memberikan warna baru dalam pembelajaran yang umumnya cenderung. 4. Pembelajaran inquiry. Pembelajaran inquiry merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki sesuatu fenomenal alam, makhluk hidup atau benda secara sistematik, kritis, analitis, dan logis. Tujuan utama pembelajaran inquiry adalah mengembangkan sikap dan keterampilan peserta didik sehingga mereka dapat menjadi pemecahan masalah yang mandiri atau independent problem solvers. Pendapatan lain mengatakan bahwa tujuan utama dari penerapan dan strategi pembelajaran inquiry adalah pengembangan kemampuan berpikir. Pentingnya penerapan pembelajaran inquiry sejak anak usia dini serta penguasa guru akan penerapan strategi pembelajaran inquiry terhadap peserta didiknya dalam membentuk perilaku yang baik dan mengkonstruk pemikiran. 1. Menggunakan inquiry di kelas. Yang kedua, mengembangkan pemikiran kreatif dan siswa yang melek informasi adalah bacaan wajib bagi pendidik abad ke-21, didefinisikan oleh pengalaman dan eksplorasi,
melibatkan siswa dalam proses pembelajaran sehingga mereka memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang materi yang diajarkan. Pembelajaran inquiry menerapkan pendekatan konstruksi sehingga siswa berinteraksi dengan konten dengan menggunakan pertanyaan untuk meningkatkan pemahaman sekaligus mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Yang ketiga, pendekatan inquiry untuk pembelajaran berasal dari pendidikan sains, di mana siswa membuat dan menguji hipotesis atau masalah, dan selama proses didorong untuk berlibat aktif dalam penemuan informasi dengan menyoroti kegunaan dan penerimaan informasi itu sendiri. Sepanjang proses, siswa menemukan fakta dan mengembangkan pemahaman tingkat tinggi tentang topik dan gagasan. Yang keempat, inquiry memastikan bahwa siswa tidak hanya menghafal informasi faktual yang diperlukan, tetapi juga menerapkan fakta untuk pengembangan pertanyaan yang bermakna dan pemahaman mereka sendiri. Pendekatan pertanyaan yang digunakan selama proses inquiry memungkinkan siswa untuk berkembang dari sekadar memegang dan menemukan informasi faktual menjadi mampu menerapkan pengetahuan baru dalam cara baru. Dan 5. Metode pembelajaran discovery. Metode pembelajaran discovery atau penemuan adalah metode mengajar yang mengatur pengajaran sedemikian rupa sehingga anak memperoleh pengetahuan yang sebelumnya belum diketahuinya, itu tidak melalui pemberitahuan, sebagian atau seluruhnya ditemukan sendiri. Dalam pembelajaran discovery atau penemuan, kegiatan atau pembelajaran dirancang sedemikian rupa sehingga siswa dapat menemukan konsep-konsep dan prinsip-prinsip melalui proses mentalnya sendiri. Dalam menemukan konsep, siswa melakukan pengamatan, menggolongkan, membuat dugaan, menjelaskan, menarik kesimpulan, dan sebagainya untuk menemukan beberapa konsep atau prinsip. Metode discovery diartikan sebagai prosedur mengajar yang meningkatkan pengajaran perseorang, memanipulasi objek sebelum sampai pada generalisasi. Sedangkan Brunner menyatakan bahwa anak harus berperan aktif di dalam belajar. Lebih lanjut, dinyatakan aktivitas itu perlu dilakukan melalui suatu cara yang disebut discovery. Discovery yang dilakukan anak siswa dalam proses belajarnya diarahkan untuk menemukan suatu konsep atau prinsip. Discovery ialah proses mental di mana siswa mampu mengasimilasikan suatu konsep atau prinsip. Proses mental yang dimaksud antara lain mengamati, mencerna, mengerti, menggolong-golongkan, membuat dugaan, menjelaskan, mengukur, membuat kesimpulan, dan sebagainya. Dengan teknik ini, siswa dibiarkan menemukan sendiri atau mengalami proses mental sendiri. Guru hanya membimbing dan memberikan instruksi. Dengan demikian, pembelajaran discovery ialah suatu pembelajaran yang melibatkan siswa dalam proses kegiatan mental melalui tukar pendapat dengan berdiskusi, membaca sendiri dan mencoba sendiri agar anak dapat belajar sendiri. 3 ciri utama belajar menemukannya yaitu: yang pertama, mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan, menggabungkan dan menganalisis pengetahuan.
Yang kedua, berputar pada siswa. Yang ketiga, kegiatan untuk menggabungkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah ada. Langkah-langkah pembelajaran Discovery adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi kebutuhan siswa. Yang kedua, seleksi pendahuluan terhadap prinsip-prinsip pengetahuan, konsep, dan generalisasi pengetahuan. Yang ketiga, seleksi bahan atau problem atau tugas-tugas. Yang keempat, membantu dan memperjelas tugas atau problema yang dihadapi siswa serta peranan masing-masing siswa. Yang kelima, mempersiapkan kelas dan alat-alat yang diperlukan. Yang keenam, mengecek pemahaman siswa terhadap masalah yang akan dipecahkan. Yang ketujuh, memberikan kesempatan pada siswa untuk melakukan penemuan. Yang kedelapan, membantu siswa dengan informasi atau data jika diperlakukan oleh siswa. Yang kesembilan, memimpin analisis sendiri atau self-analysis dengan pertanyaan yang menggambarkan dengan mengidentifikasi masalah. Yang kesepuluh, merangsang terjadinya interaksi antara siswa dengan siswa. Yang kesebelas, membantu siswa merumuskan prinsip dan generalisasi penemuannya. Beberapa keunggulan metode penemuan juga digunakan oleh Suherman dan kawan-kawan 2001-179 sebagai berikut. Yang pertama, siswa aktif dalam kegiatan belajar sebagai ia berpikir dan menggunakan kemampuan untuk menemukan hasil akhir. Yang kedua, siswa memahami benar bahan pelajaran sebab mengalami sendiri proses menemukannya. Sesuatu yang diperoleh dengan cara ini lebih lama diingat. Yang ketiga, menemukan sendiri menimbulkan rasa puas. Kepuasan batin ini mendorong ingin melakukan penemuan lagi sehingga minat belajarnya meningkat. Yang keempat, siswa yang memperoleh pengetahuan dengan metode penemuan akan lebih mampu mentransfer pengetahuannya ke berbagai konteks. Yang kelima, metode ini melibatkan siswa untuk lebih banyak belajar sendiri. Yang keenam, selain memiliki beberapa keuntungan, metode Discovery atau penemuan juga memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya membutuhkan waktu belajar yang lebih lama dibandingkan dengan belajar menerima. Untuk mengurangi kelemahan tersebut, maka diperlukan bantuannya guru. Bantuan guru dapat dimulai dengan mengajukan beberapa pertanyaan dan dengan memberikan informasi secara singkat. Pertanyaan dan informasi tersebut dapat dimuat dalam lembar kerja siswa atau LKS yang telah dipersiapkan oleh guru sebelum pembelajaran dimulai. Sekian dan terima kasih.